Ada seorang bule yang kepo terhadap bangunan Masjid Istiqlal. Akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi masjid tersebut. Nah, setelah sampai di Masjid Istiqlal, ia disambut dengan baik, dengan ramah, dengan hangat, ya. Dan hal inilah yang menjadi daya tarik seorang bule terhadap Islam. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Ini dia videonya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun yang membuatnya istimewa bukan hanya jumlahnya, melainkan juga karakter seorang muslim yang ada di negara kita. Karakter orang muslim di Indonesia ternyata disorot oleh bule-bule mancanegara, dan salah satu hal yang paling mencolok bagi banyak bule saat berkunjung ke Indonesia adalah keramahan muslim di sini. Mereka seringkali terkejut melihat bagaimana umat Islam Indonesia begitu baik dan santun. Tidak jarang pengalaman ini menjadi titik balik bagi sebagian bule yang akhirnya memeluk Islam. Contoh paling menyentuh datang dari seorang bule bernama Rebecca, seorang wanita asal Skotlandia yang mengaku mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta. Awalnya ia hanya ingin melihat arsitektur masjid terbesar di Asia Tenggara itu. Namun ia tak menyangka akan mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari jamaah dan pengurus masjid, meskipun statusnya masih sebagai seorang non-muslim. It's just so important to be kind and show the truth of Islam to our non-Muslim brothers and sisters. I remember I've told the story quite a lot, but I went to Indonesia before I became Muslim, and I went to the largest mosque there, the Istiqlal Mosque, and the way that I was treated inside that mosque, subhanallah, that was a real turning point for me in my journey towards Islam and towards becoming Muslim. And the people that I met there that day probably don't even realize the impact they had on my journey, subhanallah. I would love one day to be able to go back there and to see these people that helped me when I was doing my research. Ya, pengalaman itu jadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai mempelajari Islam lebih dalam, hingga akhirnya memutuskan menjadi seorang muslim. Bagi Rebecca, pengalaman di Masjid Istiqlal adalah momen yang membuka hatinya untuk mengenal Islam dengan cara yang indah dan damai. Lalu, tak hanya soal ramah tamah, umat muslim di Indonesia juga dikenal sangat aktif dalam kegiatan kemanusiaan tanpa memandang status sosial dan agama. Salah satu contoh nyata adalah gerakan yang dilakukan oleh komunitas Brother in Need, di mana Muslim Indonesia membagikan makanan kepada para tunawisma yang ada di Australia. Indonesian Muslim community, shukran, thank you so much for the beautiful food. Thank you, Indonesian Muslim community. God bless you, I love you, thank you. Kegiatan-kegiatan seperti ini banyak terekam dalam sosial media dan seringkali mengundang pujian dari warga asing yang kebetulan menyaksikannya. Mereka kagum dengan kepedulian umat Islam Indonesia yang tidak hanya berbicara soal akidah, tapi juga mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam di Indonesia tidak hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga tentang kepedulian terhadap sesama manusia. Solidaritas seperti inilah yang membuat Muslim Indonesia begitu dikagumi. Lalu, di antara semua hal positif yang sudah kita sebutkan tadi, ada satu hal paling mencolok yang dirasakan oleh bule-bule mancanegara. Hal itu adalah tingkat keterbukaan umat muslim yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara kita memiliki budaya interaksi yang begitu kuat, baik kepada tetangga ataupun kepada orang asing. Kita memiliki kebiasaan untuk menyapa, mengobrol, bahkan menyambut orang tersebut dengan baik. Kebiasaan seperti ini tidak akan ada di negara manapun, bahkan di negara Arab sekalipun. Di beberapa negara Arab, meskipun masyarakatnya tetap menghormati tamu dan memiliki budaya yang baik, namun dari suasana kehidupan sehari-hari cenderung lebih tertutup. Interaksi antar tetangga jarang sekali terjadi, dan lingkungan sosial bisa terasa sangat sunyi. Pengalaman ini sudah dibuktikan oleh seorang YouTuber yang tinggal di Arab bernama Alman Mulyana. Dalam sebuah konten, ia pernah menunjukkan di antara banyaknya rumah-rumah megah di sana, sangat jarang sekali ada interaksi sesama tetangga seperti yang sering kita lakukan di Indonesia. Sebaliknya, di Indonesia, suasana kekeluargaan begitu terasa. Muslim Indonesia tidak hanya menyambut sesama muslim dengan hangat, tapi juga membuka tangan lebar-lebar untuk orang asing dari berbagai latar belakang. Seorang bule yang berasal dari Yunani bernama Tassos
juga dibuat terkejut dengan kehidupan di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ia tak menyangka kalau di sini lebih terbuka. Saat pertama ia sampai di Indonesia, langsung disambut ramah oleh warga sekitar. What I like also about Indonesia, guys, is that though it's a majority Muslim here, it's like 88% Muslims, it's a Islam that is more open. So compared to I've been to Saudi, I've been to Iraq, I've been to more conservative Muslim countries. Here people are more open, which I very much enjoy because it makes the experience overall better. Tentu kita bukan menjelekkan muslim di negara lain, dan bukanlah suatu hal yang buruk jika mereka lebih tertutup. Namun adalah sebuah kebanggaan bagi kita orang Indonesia karena kita bisa terlihat berbeda dari negara manapun. Muslim di Indonesia mampu menggabungkan nilai keislaman dengan budaya lokal yang ramah dan terbuka, menjadikannya suatu yang sangat mengesankan di mata dunia. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya menyambut tamu dalam Islam. Ini termasuk non-muslim juga ya. Yang pertama, menjadi bagian dari akhlak mulia. Menyambut tamu adalah bukti nyata keimanan dan akhlak seorang muslim. Tamu adalah pembawa rezeki dan berkah. Dalam banyak riwayat, tamu disebut sebagai pembawa rezeki, penghapus dosa, dan sumber keberkahan di rumah tuan rumah. Islam mendorong untuk melayani tamu dengan ikhlas, ya, tidak membedakan status sosial, tidak membedakan status suku, bahkan agamanya. Menyambut tamu juga bisa dikatakan bentuk dakwah yang lembut, ya. Menyambut tamu non-muslim dengan ramah adalah bentuk dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan. Banyak orang tertarik pada Islam bukan karena ceramah, tapi karena sikap baik dan keramahan umatnya. Seperti di video tadi ya, yang awalnya bule tadi itu cuma kepo sama bangunan Masjid Istiqlal karena bangunannya megah, karena bangunannya indah. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi masjid tersebut. Setelah sampai tempat, ia disambut dengan ramah. Hingga akhirnya ia memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Ya, ini berarti bentuk dakwah yang lembut. Selain itu, menumbuhkan toleransi dan cinta damai. Islam mengajarkan hidup berdampingan dalam damai, termasuk dengan non-muslim. Menyambut mereka dengan baik mencerminkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dan ternyata hal ini sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu menerima tamu dari berbagai latar belakang, ya, termasuk non-muslim. Beliau tidak pernah mempermalukan atau menolak tamu hanya karena berbeda keyakinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa menyambut tamu adalah bagian dari iman dan akhlak mulia dalam Islam, ya. Baik tamu muslim maupun non-muslim, semua patut dihormati, dijamu, dan diperlakukan dengan ramah. Inilah salah satu jalan Islam menyebarkan pesan damai dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Baiklah teman-teman, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.